Anies Spiritual Leadership, memimpin perubahan untuk keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sejarah bangsa ini tak bisa dilepaskan oleh keinginan perubahan untuk keadilan sosial. Lahirnya Syarikat Dagang Islam menjadi titik awal kesadaran akan perubahan menuju keadilan sosial untuk melawan penjajahan. Oleh karena itu, perubahan dan keadilan sosial menjadi kata kunci perjuangan yang pada akhirnya menjadikan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Perubahan dan keadilan sosial tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tidak ada yang memimpin. Seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta dalam membebaskan bangsanya dari cengkeraman penjajah, sehingga dapat mewujudkan Indonesia merdeka demi tercapainya keadilan sosial. Maka Anies Baswedan adalah sosok yang diharapkan di masa kini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagaimana sudah kita rasakan bersama betapa pahitnya selama 10 tahun dalam cengkraman oligarki jahat, mengalami disharmoni dan ketiadaan keadilan sosial. Karena itulah Anies Baswedan menjadi figur yang diharapkan
dapat memimpin perubahan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sosok yang diharapkan, Anies tidak hadir dalam sekedar pencitraan sebagaimana pemimpin dan calon pemimpin yang lainnya. Anies syarat dengan prestasi-prestasi yang mensyaratkan dia layak menjadi pemimpin. Anies Baswedan sewaktu menjabat Gubernur Jakarta menjadi contoh sosok pemimpin baik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pengetahuan, pengalaman, dan jiwa kepemimpinan yang sudah tertanam sejak bangku kuliah mampu mengantarkannya menjadi orang nomor 1 di ibu kota Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai seorang spiritual business konsultan, kami bukan big fans-nya Anies, juga bukan bagian dari tim medianya. Namun, kami mengagumi cara kerja dan cara respon mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Padahal begitu hebatnya hantaman demi hantaman di media sosial yang konon kabarnya datang dari para buzzer. Ia berhasil mengabaikan itu semua. Luar biasa. Nampaknya orang tuanya melatih aspek kesabaran dalam hidupnya dengan sangat baik. Sering kami bayangkan, jika kami berada di posisi Anies, kemungkinan besar kami sudah meledak. Tapi di dunia Anies Baswedan sepertinya tidak ada buzzer. Dia fokus melakukan kewajibannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, keunggulan Anies menurut kami adalah karena dia memiliki spiritual leadership yang mumpuni. Anies mampu memimpin dengan tanggung jawab sekaligus menjadi teladan yang mencerdaskan. Kepemimpinan Anies pun unggul dalam penguatan kerukunan umat beragama. Tidak banyak yang seperti itu saat ini, sangat tidak banyak. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang memiliki kecerdasan spiritual.
Kalaupun ada, bisa dibully rame-rame. Anies sudah merasakan hal itu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, insya Allah melalui paparan ringkas ini kami berupaya mendeskripsikan peran penting spiritual leadership atau kepemimpinan profetik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat segera terwujud. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual. Allah adalah pemimpin sejati yang mengilhami, mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Allah membimbing manusia kepada cahayanya. Cahaya di atas cahaya, dalam kurung nurun ala nurin. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sejarah Nusantara mencatat dengan tinta emas bahwa kepemimpinan spiritual ala Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit terbukti berhasil membawa kemajuan suatu negara. Demikian pula kepemimpinan spiritual Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Seiring dengan itu, Raden Fatah di Kesultanan Demak pun telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang beliau pimpin. Masih ada sederet kisah heroik para pemimpin spiritual di bumi Nusantara ini, seperti Ratu Kalinyamat, Pangeran Diponegoro, Tuanku Nan Renceh, Sultan Hasanuddin, Sultan Alam Bagagarsah, dan lainnya. Jadi, kepemimpinan spiritual sangat efektif untuk membangun masyarakat madani. Kepemimpinan spiritual terbukti mampu menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Kepemimpinan berlandaskan spiritual itu menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kesalehan.
hati, kepala, dan tangan mereka digunakan untuk melayani Allah melalui pelayanan kemanusiaan. Kedua, kepemimpinan spiritual adalah bagaimana menciptakan keadilan bagi yang dipimpinnya. Ketiga, spiritualitas yang berkembang dalam kepemimpinan adalah spiritualitas transformatif. Spiritualitas dalam ketaatan yang intensif kepada Allah yang menghasilkan amal soleh. Dengan demikian, spiritual leadership dalam kurung kepemimpinan spiritual menggerakkan orang untuk melakukan perubahan sosial, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menjadi khalifah Allah di bumi. Kedua, menegakkan keadilan. Ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, beramal soleh. Kelima, membangun masyarakat madani. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Keenam, membangun peradaban adiluhung, gemah ripah loh jinawi. Ketujuh, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kepemimpinan spiritual itu dilandasi semangat amal soleh. Pemimpin spiritual bekerja karena panggilan dari hati nurani, semata mengharap ridha Allah. Mengembangkan perilaku etis dalam bekerja melalui pembudayaan rasa syukur, ikhlas, dan sabar mengemban amanah. Seorang pemimpin spiritual rela bersusah payah, tak kenal waktu dan lelah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Pasalnya, menjadi pemimpin umat di negara sehebat Indonesia memang tidak mudah. Indonesia adalah negara besar yang penduduknya saat ini berjumlah 275 juta orang dari beragam suku bangsa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kekayaan alamnya yang melimpah di darat dan di lautan tentu saja menjadi incaran negara-negara lain. Oleh karena itu, seorang calon pemimpin umat masa depan setidaknya harus menguasai 3 hal utama, yaitu
Pertama, memahami, menghayati, dan mengamalkan spiritual transformatif. Kedua, sadar budaya dan menguasai sejarah Nusantara. Ketiga, cerdas intelektual dan mumpuni dalam sains Islam modern. Karena itulah pentingnya seorang calon presiden di tanah air kita ini melakukan perjalanan spiritual untuk napak tilas sejarah kejayaan Nusantara. Pada saat kita menelusuri sejarah Nusantara, berarti kita sedang menapaki jejak para tokoh spiritual Nusantara. Bila kita tekun menelisik, mempelajari, dan melakoni ajaran dan laku spiritual beliau-beliau itu, insya Allah kita mampu menyingkap tabir rahasia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, guru mursyid kita, Allah yarham, Haji Permana Sasrarogawa menegaskan, untuk kebangkitan Indonesia yang sesungguhnya diperlukan seorang pemimpin yang satrio, menguasai peta masalah, jantan, tegas, profesional, dan cakap manajemen. Selanjutnya, dia juga harus pinandito, memiliki kapasitas spiritual, aura wibawa, berani menepis nafsu keduniawian. Seiring dengan itu, dia pun harus sinisihan wahyu. Setiap langkah dan perilakunya relevan dan terbimbing oleh al-ayat al-khair, tangan bajiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan, dalam kurung Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar petunjuk Allah, dalam kurung Sinisihan Wahyu. Semoga Allah berkenan menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu dalam memimpin perubahan untuk keadilan sosial. Kita berharap Anies menjadi pemimpin yang berkarakter Pinandita dan Sinisihan Wahyu, yakni mendapat ilham, rahmat, dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang mampu mengatasi penderitaan rakyat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Mari kita berdoa.
Ya Allah, lantiklah untuk urusan kami pemerintahan yang terdiri dari orang-orang yang terbaik di antara kami. Janganlah Engkau lantik orang-orang yang terburuk di kalangan kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.